Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dalam Women of Impact Online Service. Ibadah ini diadakan dalam sebulan sebanyak 2 kali, di minggu kedua dan minggu keempat. Setiap hari Selasa dengan premier pukul 3 sore. Pastikan jangan ketinggalan ya. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Yordan dengan tema perubahan pola pikir merupakan awal dari mukjizat. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya. Selamat beribadah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebaikan Tuhan yang luar biasa hari-hari ini kita nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama di hari Minggu yang luar biasa ini, sama-sama kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Yang mau menyanyikan kebaikan Tuhan dari rumah-rumah, sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya! Kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan dengan syukur kami di hadapan Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Kami mau kecap dan nikmati kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Sama-sama nyatakan, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setia-Nya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Sekali lagi katakan, oh lihatlah betapa baiknya kami kecaplah dan nikmati kasih setia-Nya, setia-Nya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kami mengasihi Tuhan sebab Kau luar biasa buat kami Tuhan. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, come on. Oh lihatlah betapa baiknya kami kecap dan nikmati kasih setia-Nya, setia-Nya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati, semua
bagi kita semua yang mengasihi. Apa yang tak pernah Tuhan, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan, amin, bagi kita semua yang mengasihi. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, oh, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi. Sekali lagi mari nyatakan, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi. Kami mengasihi Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, kami mengasihi Tuhan yang mengasihi Dia. Oh, oh, oh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bersorak lebih lagi buat Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Kau Raja segala raja. Kami nyatakan Kau ayah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Kau ya Yesus. Dengan iman kami mau nyatakan pujian ini di hadapan-Mu, sebab Kau batu karang kami yang teguh. Sama-sama dengan sungguh katakan, come on. Kau batu karang yang teguh, kota benteng kami, kota benteng dan perisaiku. Kau menang kalahkan maut Tuhan, yang menang kalahkan maut. Penyelamat kami Tuhan, penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat dua tanganmu di rumah-rumah, nyanyikan haleluya, haleluya, Engkau mulia, haleluya, dahsyat perkasa, dahsyat perkasa. Mari sorakan nama Tuhan, bersorak, katakan
Yesus. Sama-sama teriakan siapa namanya. Sekali lagi siapa namanya. Kau agung dan perkasa. Sama-sama nyanyikan dengan imanmu, come on. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Sama-sama katakan, come on. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus, Kau Yesus namanya, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan bersorak. Oh nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan. Sama-sama nyanyikan lagi, come on. Bersorak, oh masyarakat, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Kau agung perkasa, agung dan perkasa, megah-megah, Yesus, haleluya. Oh tempat perlindungan, kubu. Come on, sing it out. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus namanya. Kau yang perkasa dan ajaib, haleluya. Yesus namanya, yang terindah di bumi ini, tiada yang lain Tuhan. Mari sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu, mari nyanyikan Kau yang terindah Tuhan. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Your hidden glory in creation. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ mine. What a beautiful name. Nothing compares. Amen. What a beautiful name it is. The name. Sing it out. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is.
the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Yes, you are beautiful, Jesus. There's nothing else like you, Lord. There's nothing else like you, Lord. Your love is great. Your love is wonderful. Your love is powerful. You are name above all names. Hallelujah. Could not hold you, the filter before you. You silenced the boast of sin and grace. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God. Yours is the kingdom, Jesus. Yours is the power, Lord. Hallelujah. Yours is the name. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. What a beautiful name. Nothing compares. Hallelujah. What a beautiful name. Come on, sing it out. Sing it out. What a beautiful name it is. What a beautiful name. Because you are name above all names, Lord. You are wonderful. You are glorious, Lord. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. That could not, come on, that could not hold you. The filter before you. You silenced the boast of sin. The praise of your glory, roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. Oh, you have no rival, you have no equal. Yours is the glory, yours is the kingdom. Amen. Yours is the name. Come on, hallelujah. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Nothing compares. Oh, what a beautiful name. What a beautiful name. Amen. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. Come on, worship Him. Come on, let's worship Him. Because you are wonderful, Lord. Because you are marvelous. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. I just want to praise you, lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Lagi katakan, I just want to praise you, Lord. I just want to praise you and lift my hands and say, and I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Shandaria Rabaya So, Shandaria Rabaya Se, Yararamo, Kiria Rabaya Se, Yararamo. Hallelujah, hallelujah, Yararare, Yararamo. Kiria Rabaya So, Yararamo. Hallelujah, 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 Yararare. Kiria Rabaya Se, Yararamo. Nyatakan isi hatimu Tuhan untuk setiap kami. Tegur kami, ajar kami, ingatkan kami Tuhan. Hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, pulihkan setiap hubungan yang hancur Tuhan. Hiburkan mereka yang sedang dalam kesusahan dan duka cita. Biar Tuhan Kau sendiri menjadi Allah yang menopang hidup kami Tuhan. Biar saat ini Tuhan, biar pengurapan yang datang daripadamu menjamah setiap kami. Pewahyuan yang daripadamu dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, Women of Impact Rayon 1D. Senang rasanya saya boleh memberitakan firman Tuhan buat saudara semua, sekalipun melalui online service seperti ini, tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dan kuasanya akan terus dinyatakan buat setiap kita. Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk semua leader, semua para pemimpin yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Saya dari Rayon 2 sangat bersyukur sekali boleh memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Dari kita akan belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah perubahan pola pikir merupakan awal dari mujizat. Perubahan pola pikir merupakan awal dari mujizat. Saudara, kalau kita perhatikan hari-hari ini berita hoax itu begitu merajalela. Bahkan kita sudah nggak bisa bedakan mana yang berita benar sama mana yang beritanya tidak benar. Atau kadang misleading, ya mungkin beritanya setengah benar, tetapi kesimpulannya membawa kepada satu kesimpulan yang tidak benar. Jadi hari-hari ini cara pandang, cara pikir manusia sudah begitu luar biasa, tidak bisa terprediksi. Tetapi justru Alkitab akan mengajarkan kita hari ini, waktu pola pikir kita, waktu paradigma kita ubah. Cara pandang kita ubah. Kita akan menemukan ternyata cara pandang yang diubah itu adalah sebuah jalan masuk Tuhan bikin mujizat di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita akan lihat satu kisah dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ini adalah kisah di mana pada saat itu ada Petrus dan Yohanes sedang menuju kepada bait Allah. Dan mereka harus melalui sebuah pintu gerbang yang disebut dengan pintu gerbang indah. Tetapi ternyata ada yang menarik di sana. Yang katanya pintu gerbang indah, the beautiful gate, begitu ya. Ternyata ada orang yang ngalami lumpuh sejak lahir, dan tiap hari orang itu harus diusung ke tempat itu untuk meminta sedekah. Nah saudara, coba kita lihat Kisah Rasul pasal 3 ayat 2 sampai ke 5 dikatakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Ya, jadi ini adalah cacat bawaan. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, every day, saudara ya. Setiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk ngapain, saudara? Meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ini adalah peristiwa yang umum seperti biasanya. Orang ini, laki-laki yang sudah lumpuh sejak lahirnya ini minta sedekah. Nah, menarik sekali tiba-tiba Alkitab mencatat mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, menatap. Kita akan banyak belajar tentang kata melihat hari ini, saudara ya. Menatap orang yang lumpuh itu. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ada lagi ya, ada tadi menatap, sekarang lihatlah. Ini dua-duanya menggunakan panca indera mata. Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu melihat kembali, saudara ya. Menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Kita tahu kisah kelanjutannya, di mana Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tiada padaku, tapi apa yang kupunya di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Nah, sebelum peristiwa mujizat itu terjadi, peristiwa ini yang kita perlu perhatikan. Ini adalah satu shifting paradigm. Ada sebuah perubahan pola pikir yang harus dilakukan terlebih dahulu, baru mujizat itu pada akhirnya bisa terjadi. Nah, saudara, bayangkan saudara ya, orang ini saya kira udah cukup dewasa usianya. Jadi dari kecil yang dia tahu, yang dia paham, yang dia mengerti adalah dari kecil dia lumpuh. Dari kecil dia lumpuh. Dan sejak kecil ya, dia tahu bahwa untuk bisa berjalan, dia harus ditolong. Ini udah menjadi satu paradigma. Ini sudah menjadi satu mindset. Ini sudah menjadi satu pola pikir yang mendarah daging di dalam hidupan orang ini. Bayangkan dari kecil sampai dewasa, peristiwa itu yang dia tahu. Dia tahu dia gagal, dia tahu dia nggak bisa berdiri, dia tahu dia lumpuh, dia tahu dia cacat, dan sebagainya. Itu yang dia tahu. Dan paradigma itu yang sudah membentuk dia menjadi manusia dewasa pada saat itu. Tetapi ternyata kali ini ada satu hal yang Rasul Petrus perhatikan, yang Rasul Yohanes perhatikan kepada orang lumpuh ini. Nah saudara, ada 3 hal yang berhubungan dengan penglihatan pada kasus
dari kisah ini sebetulnya. Yang pertama, waktu dikatakan Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh ini, menggunakan kata atenizo dalam bahasa Yunani, itu artinya adalah waktu para rasul ini melihat orang lumpuh itu, orang cacat itu, yang dilihat apa? Rasul-rasul ini melihat bahwa jika seandainya, ya, tatapan matanya ini punya arti gini, jika seandainya orang ini dapat merubah pola pikirnya, maka ini bisa menjadi contoh buat banyak orang tentang kuasa Allah. Saudara, seringkali kita menatap, tapi sebetulnya tatapan kita banyak artinya. Nah, sama dengan Petrus. Waktu Petrus menatap atenizo, Petrus sedang menatap dengan satu tatapan yang penuh dengan makna. Waktu Petrus melihat, dia lihat gini, wah, ini adalah kesempatan yang baik. Seandainya pola pikirnya dirubah, orang ini bisa alami mujizat dan ini bisa menjadi contoh manifestasi kuasa Allah. Jadi itu tatapan Petrus. Dan yang kedua, setelah Petrus melihat dengan tatapan seperti itu, Petrus menyuruh orang lumpuh itu untuk melihat kepada Petrus dan Yohanes. Yang ketiga, orang lumpuh mulai menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan. Ya. Nah, kata harapan di sana punya arti adalah berharap dengan sebuah tindakan antisipasi. Artinya gini, ya sudahlah ya, saya disuruh ngelihat ya saya lihat begitu. Tetapi ya saya juga udah antisipasi di dalam hati. Ya udahlah, kalau kamu nggak kasih sedekah, kalau kamu nggak bisa kasih apa-apa, wajar, banyak kok yang kayak kamu. Saudara paham ya? Jadi masing-masing objek di sini ada Petrus, ada orang lumpuh. Ternyata masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Cara pandang Petrus, dia melihat ini orang kalau bisa berubah pola pikirnya, bisa jadi contoh manifestasi kuasa Allah. Itu tatapan Petrus. Tetapi tatapan orang ini waktu melihat kepada Petrus adalah gini, ya udahlah, saya udah biasa di PHP-in orang. Kalaupun hari ini nggak bisa disembuhkan, nggak bisa dikasih sedekah, ya udahlah, maklum, gitu saudara ya. Nah, kita perlu mengerti ini. Kita akan gali lebih dalam. Ada beberapa poin. Kunci bagaimana akhirnya orang lumpuh ini bisa disembuhkan. Kuncinya bagaimana? Yang pertama adalah fokus. Boleh sama-sama katakan fokus. Nah, waktu Petrus berkata, lihatlah kami. Nah, kata lihatlah kami, di sana Petrus punya arti yang dalam terjemahan Yunaninya adalah arahkan semua mata jasmanimu dan mata rohanimu kepadaku, tanggalkan semua yang lain, hanya pandang dengan segenap kekuatanmu. Itu artinya. Tatap ya, lihatlah kami. Tatap dengan sebuah keyakinan. Tatap ya, fokus ya. Tanggalkan semua yang dulu ya, paradigma yang lama ya. Wah, aku cacat, aku gak bisa berdiri, aku gagal, aku jatuh. Tanggalkan semua itu dan sekarang lihat dengan sebuah tatapan yang baru. Bahwa akan ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Nah saudara, kalau kita lihat waktu orang itu menatap kepada Rasul ini, Alkitab mencatat dalam terjemahan Yunani, harapan. Ya, orang ini melihat dengan harapan, dengan berharap. Tapi harapannya ternyata di sana tidak sepenuh hati. Harapannya setengah hati. Karena dia sudah punya tindakan antisipasi. Saudara, hari ini mungkin banyak di antara kita yang sedang berharap sama kuasa Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari, harapan kita kepada Tuhan. Sering kita dengar, tatap salib Kristus, tatap Kristus, pandang kepada Kristus, pandang pada rencananya. Kita mulai memandang rencana Tuhan. Tetapi tanpa disadari, paradigma lama masih berperan. Paradigma lama masih berkata, udah kan kamu tahu, tiap kali kamu tatap Yesus, setiap kali kamu berharap Yesus, kan gak sepenuhnya kamu alami mujizat. Kan belum terima mujizat. Seolah-olah itu udah terus menghantui, menekan. Menjadi satu tekanan yang datang bertubi-tubi. Seolah-olah itu menjadi satu bisikan yang semakin keras kepada kita. Dan terus berkata, udahlah, sadar dirilah. Kalau gak sembuh ya udahlah. Saudara, kalau ada di antara kita yang hari-hari ini sedang berusaha menatap Kristus dengan fokus, tetapi ternyata ada suara-suara itu, ayo saudara, kita harus tanggalkan. Paradigma lama, pola pikir lama, pola pikir gagal, pola pikir gak berhasil, pola pikir, udahlah, dari dulu juga jadi Kristen kayak begini. Tanggalkan.
Mulailah fokus melihat dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Saya yakin kalau kita sudah belajar menanggalkan, kita sudah siap menyongsong sesuatu yang baru. The new paradigm. Pola pikir yang baru. Yang mungkin kita gak pernah kuasai. Yang mungkin sebelumnya kita gak punya pengalaman. Itu mungkin yang Tuhan mau kerjakan. Tetapi kita harus belajar. Berhenti terus-terusan mengantisipasi. Punya backup plan tentu baik saudara ya. Tetapi jangan sampai waktu kita menggunakan mata iman kita mengantisipasi kuasa Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan gak bisa kerja maksimal dalam hidup kita. Yang kedua saudara, di sana dikatakan, bangkitlah dan berjalanlah. Ya, Rasul Petrus berkata, bangkitlah dan berjalanlah. Sayang banget dalam terjemahan Indonesia dikatakan berjalanlah. Tetapi dalam terjemahan Inggrisnya jelas dikatakan rise up and walk. Bangkit dan berjalanlah. Dan di sini adalah kata penting, kata kunci, rise up and walk. Rise up artinya bangun. Bangun dari tidur. Bangun dari keadaan tertidur. Bangkit dari kematianmu. Mungkin kau hari-hari ini sedang tidur rohanimu. Kau sedang tidur pengharapanmu. Kau sedang tidur imanmu. Ini waktunya kau untuk bangkit. Rise up. Setelah kita bangkit, baru kita bisa mulai berjalan. Saudara enggak? Proses mujizat yang terjadi bagi orang lumpuh ini melalui beberapa tahap. Pertama, dia harus belajar untuk fokus. Yang kedua, Rasul itu mulai berkata, rise up, bangun. Saudara, saya tidak membatasi kecacatannya, di sini adalah kecacatan fisik. Memang orang ini mengalami cacat fisik, tetapi mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami cacat rohani, cacat pikiran, mental issue, banyak hal yang akhirnya menekan hidup kita. Ini waktunya untuk setiap kita bangkit. Bangkit, baru kita bisa mulai melangkah, saudara. Gak ada orang tiba-tiba dalam posisi duduk, tiba-tiba ngelangkah gitu, saudara. Berat. Dia harus bangkit dulu. Waktu dia udah bangkit, berdiri. Untuk melangkah itu jauh lebih mudah, saudara ya. Kita perlu jujur, keadaan yang semakin menekan ini membuat kerohanian kita semakin kerdil. Pandemi yang berkepanjangan yang gak ada usainya ini, yang gak tahu kapan selesainya, menghantui hidup kita. Tetapi apapun keadaanmu hari ini saudara, ingat yang pertama kita belajar tanggalkan. Nah yang sekarang kita belajar untuk bangkit. Bangkit dan berjalan. Raihlah masa depan yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita punya 1000 alasan untuk berkata, gak bisa, gak mampu, aku orang paling malang, aku orang paling susah. Toh udah pernah aku buktikan, berkali-kali aku belajar untuk bangkit, aku gak bisa. Toh berkali-kali sudah terbukti aku jatuh. Sudah jelas kok aku orang gagal. Saudara berhenti berkata begitu. Sadar kembali bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan Tuhan punya masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan untuk setiap kita. Tanpa terkecuali, sebab Tuhan tidak pernah memandang muka. Oh karena kamu anak orang kaya, ya aku kasih privilege. No, Tuhan tidak pernah pandang bulu. Kalau kita mau menatap Dia, menanggalkan masa lalu kita, menatap Kristus dengan hati yang sungguh, menghentikan segala sikap antisipasi kita, dan mengenakan iman kita. Lalu kita mulai bangkit berdiri dan mulai melangkah bersama dengan Kristus. Lihat saudara, apapun masa lalumu, sejatuh apapun dirimu sebelumnya, Tuhan dapat mengangkat engkau naik begitu cepat ke atas. Dan dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Saudara, yang ketiga, kunci dari orang ini terima mujizat adalah willing and decision. Perlu ada sebuah kemauan tekad dan keputusan. Nama Yesus berkuasa, amin. Nama Yesus ajaib, yes, semua orang tahu. Nama Yesus luar biasa, iya. Tetapi untuk bangkit dan berjalan itu bergantung pada willing and decision. Itu bergantung kepada mau nggak bangkit. Ya tapi kan pastor, saya udah coba 5 kali, jatuh. Ya mau nggak sekarang bangkit lagi? Tapi kan udah dibuktikan. Saudara, dia dari lahir lumpuh. Saya membayangkan, dia mungkin itu usianya udah 30-40 tahun begitu. Dan dalam kondisi 30-40 tahun, pasti dia udah sering kali coba bangkit.
Dan dia selalu gagal. Buktinya sampai hari itu dia masih lumpuh. Masih diusung, saudara. Mungkin kau sudah berkali-kali kau coba dan kau gagal. Tetapi hari ini firman Tuhan menjadi rema buat saudara. Dulu, sampai kemarin pun mungkin engkau gagal. Tetapi hari ini, waktu engkau mendengarkan firman Tuhan ini, bangkit dan berjalanlah. Sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Kita harus punya satu keputusan. Putuskan hari ini bahwa kita akan kembali mencoba, kembali berusaha, kembali ikut di dalam rencana Tuhan, kembali kepada rencana Tuhan. Ini harus menjadi sebuah keputusan buat setiap kita. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara, ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Di sana kita belajar di Kisah Rasul pasal 3 ayat 2 dan 7. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Perhatikan kata diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dia diusung, saudara ya. Tetapi kita bandingkan dengan ayat yang ke-7. Ayat ke-7 berkata, lalu ia, Petrus, memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Lihat, perhatikan. Dari kecil dia sudah tahu dia lumpuh. Dia punya paradigma lama adalah dia penyakitan. Dia gagal, dia gak berhasil, masa depannya gagal. Tetapi kali itu Petrus mengajak sesuatu yang lain. The new paradigm, paradigma yang baru. Petrus berkata, ini waktunya kamu sekarang belajar berdiri di atas kakimu. Ini udah biasa diusung. Diusung tuh gini, saudara ya. Dibawa dari rumahnya, diangkut mungkin sama 2 orang atau 4 orang gitu ya. Dibawa gitu ya, bersama dengan tilamnya, bersama dengan tempat tidurnya gitu ya. Dibawa, ditaruh. Apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini? Nothing. Tidak ada. Perlu ada usaha? Nggak usah. Cukup berbaring, dibawa, pindah, diambil lagi, pindah lagi. Sehari-hari kerjanya cuman begitu. Tetapi kali ini Petrus mengajak dia untuk mengubah caranya, mengubah paradigmanya. Dia nggak lagi diusung. Petrus nggak berkata, sini, saya bantuin ya, saya angkat, saya gendong. Enggak. Petrus hanya mengulurkan tangannya, memegang tangan kanan orang itu, dan membantu dia berdiri. Artinya yang berdiri, orang lumpuh itu. Bukan Petrus yang mengusung. Saudara, waktu Tuhan mengubah paradigma kita, untuk kita bisa terima mujizat, kita harus berani mengubah sikap kita. Mungkin kita sudah terlalu lama diusung. Mungkin kita sudah terlalu lama yang namanya ditolong dan rasanya sekarang pun saya harus ditolong orang lagi. Tetapi mungkin hari ini Tuhan mau ajar kita, yuk belajar berdiri di atas kakimu sendiri, bukan atas pertolongan orang. Mungkin kau selama masa pandemi ini engkau terus hidup dari pertolongan orang. Engkau terus hidup dari belas kasihan orang. Memang tidak ada yang salah. Tetapi kalau engkau mau mengalami yang the next level, paradigma kita harus dirubah. Bukan lagi mentalitas diusung, tetapi kita harus punya mentalitas adalah belajar berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan tangan kita memegang kepada Tuhan. Ayo saudara, ini waktunya. Ini waktunya buat setiap kita. Belajarlah hari ini untuk berdiri di atas kemustahilan. Bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang supranatural dapat dijadikan sesuatu yang natural. Sesuatu yang belum nampak, Tuhan bisa bikin jadi sesuatu yang nampak. Ketidakmungkinan dapat Tuhan ubah menjadi sebuah kemungkinan yang pasti. Wow, saudara, tentu untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri harus ada usaha lebih. Harus ada percobaan lebih. Harus ada more effort, tenaga yang kita kuras lebih, pikiran lebih, semua kita kerahkan, harus ada. Dan itu adalah bagian dari bagaimana mujizat itu terjadi. Mari saudara persiapkan. Kalau kita mau diisi dengan anggur yang baru, kita harus persiapkan kirbat yang baru. Wadahnya harus siap. Kalau enggak, wadahnya hancur, anggur terbuang.
Ini yang kita harus belajar, saudara. Dan izinkan saya menyaksikan sebuah kesaksian dari seseorang yang saya kenal, yaitu keluarga saya sendiri, sepupu saya. Sepupu saya tiba-tiba divonis mengidap penyakit cancer, ya, kanker getah bening, kanker kelenjar getah bening. Dan waktu dia dengar begitu dia nggak percaya. Kenapa? Karena dia orang yang sehat, dia rajin berolahraga, dia senang bersepeda, gaya hidupnya gaya hidup yang sehat. Jadi nggak mungkin, saudara, gitu ya. Tetapi waktu diperiksa berkali-kali ternyata betul dia ngalami cancer, kalau tidak salah sudah stadium akhir. Jujur dia di sana kehilangan harapan, tetapi dokter waktu itu masih berkata, kita akan coba dengan metode, kalau tidak salah dengan metode kemoterapi dulu, begitu saudara ya. Jadi dia dilakukan dengan metode kemoterapi dan hasilnya bagus, puji Tuhan dia sembuh. Dia tentu senang sekali ya, sudah dinyatakan sembuh, tetapi hanya 2 bulan bertahan, kansernya relapse, timbul lagi, bahkan dengan keadaan yang jauh lebih cepat. Dia down sekali, saudara. Dia down sekali, sampai akhirnya dokter berkata, udah deh, saya kasih kamu metode yang paling ampuh, dan pasti ini kamu akan alami kesembuhan. Dia jalani lagi, saudara. Dan betul, dengan waktu yang lebih singkat, sembuh gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Kansernya relapse lagi. Padahal waktu dia kesembuhan yang kedua, wah dia udah begitu percaya diri. Dia sudah saksikan, wah saya disembuhkan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi waktu kansernya relapse lagi, dunia seakan-akan hancur dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia sudah dalam keadaan hopeless. Tiba-tiba di situ dia mendapat sebuah rema. Remanya apa, saudara? Dia harus belajar melangkah keluar dari zona dia. Bukan lagi berpikir tentang kesembuhan dirinya, tetapi Tuhan tuntun dia untuk mulai melayani orang sakit, dan terutama orang-orang sakit kanker. Dalam keadaan dia kanker, dia berkata, mana mungkin saya aja orang sakit, saya suruh melayani orang sakit, saya suruh ngedoain orang sakit, saya sendiri lagi butuh ditolong. Ingat saudara, mentalitas diusung harus dirubah. Dan dia merubah mentalitas diusung itu. Dia mulai berusaha, dia mulai bergerak, dia mulai memenangkan jiwa, dia mulai menginjil. Wow, dia mulai lakukan itu semua. Tidak disangka, pengobatan yang ketiga, pengobatan dalam tanda kutip, pengobatan uji coba. Karena metode itu adalah metode yang relatif baru pada saat itu. Dia hanya berharap kepada Kristus, bukan lagi kepada dokter dan medis. Waktu dia jalani, apa yang terjadi, saudara? Ini yang terjadi. Kansernya disembuhkan. Dan dia sudah sembuh total, dinyatakan sembuh total. Bahkan sudah 3 tahun, 4 tahun berjalan. Dia dinyatakan sembuh total dari kansernya. Kok bisa? Paradigmanya dirubah, pola pikirnya dirubah. Terkadang kita berpikir, wah ini udah paling mujarab, ini udah paling pol, ini udah paling mantep. Paradigma lama, saudara. Pengalaman lama, saudara ya. Tetapi ternyata gak berhasil. Tapi waktu dia gunakan paradigma baru, kenakan Kristus sebagai dasar, wow. Dia lakukan itu, apa yang terjadi? Paradigmanya diubah, hidupnya berubah. Mujizat terjadi. Wow, dahsyat sekali saudara. Saudara diberkati Tuhan dengan firman Tuhan hari ini. Saudara sangat diberkati, amin. Ini kerinduan saya bahwa saudara semua yang mungkin dalam keadaan terpuruk, saudara lagi ngalami banyak masalah. Hari ini juga saudara ngalamin Tuhan. Dan saudara betul-betul diubahkan. Izinkan saya menutup dengan sebuah pujian saudara. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Lagi dengan iman katakan, Yesus sukacitaku, amin. Yesus kekuatanku,
penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bersorak memuji namamu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Lagi katakan hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Lagi katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bersorak. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Sukacitaku hanya di dalammu. Sukacitaku hanya di dalammu. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Tetapi biar Engkau yang terus memberikan pertumbuhan kerohanian buat setiap umat-Mu. Meteraikan setiap firman-Mu ini Tuhan. Biar setiap firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa buat mereka yang sedang berbeban berat, Engkau yang berikan kelegaan. Buat mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan Kau yang sembuhkan. Buat mereka yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan yang baru. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Dan mujizat-Mu itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati terus Tuhan Rayon 1D. Untuk semua ini boleh menjadi berkat buat setiap mereka yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ladies, merasa diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Jangan lupa bagikan video ini kepada saudara dan teman-teman kita supaya mereka juga diberkati seperti kita. Dan terima kasih kepada Bapak Stefanus Yordan yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati untuk kita terus belajar merubah pola pikir kita dari yang lama menjadi pola pikir yang baru. Kita menanggalkan paradigma yang lama, melupakan masa lalu, sehingga kita dapat menerima sebuah mujizat dalam kehidupan kita. Dengan kita fokus kepada Tuhan, kita bangkit dan kita berjalan di dalam rencana Tuhan, sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Amin ladies. Sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan dalam Women of Impact Online Service. Salam berkemenangan, Tuhan Yesus memberkati.